Mertuaku melempar celemek basah ke dadaku. Suamiku berteriak aku cuma tidur dan main HP. Lalu menyeretku jadi kuli di dapur MBG yang berdiri di tanah ibuku. Saat notifikasi kontrak jatuh di layar ponselku, aku tahu harga dirinya tinggal menunggu waktu. Sebelum mulai, tulis di kolom komentar dari kota atau negara mana kalian saat ini menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Semoga hari kalian penuh keberkahan dan segala urusan dipermudah. Subuh di rumah Nisa selalu dimulai oleh bunyi-bunyi kecil yang tidak pernah dianggap kerja. Bunyi dispenser ditekan. Bunyi plastik bekal dibuka. Bunyi sendok menggores teflon. Bunyi notifikasi supplier masuk satu persatu di ponselnya. Jam 4:20. Lampu dapur dan lampu ruang makan sudah menyala. Sementara rumah lain di gang itu masih gelap. Nisa terbiasa bekerja sebelum orang lain sadar hari sudah dimulai. Ia menanak nasi, menggoreng telur tipis untuk anaknya, menyiapkan sambal botol kecil untuk suami, lalu duduk sebentar di ujung meja makan dengan ponsel di tangan. Dari layar itulah ia mengecek stok beras, jawaban vendor telur, tagihan gas, daftar gaji pekerja harian, dan pesan dari grup dapur MBG yang tak pernah benar-benar tidur. Buat orang yang melihat dari luar, Nisa memang sering tampak cuma duduk sambil menatap layar. Tapi justru dari layar kecil itulah dapur itu berjalan. Pesan masuk, stok aman, vendor lambat, ia cari pengganti, harga naik, ia utak-atik biaya, driver telat, ia cari cadangan. Semua itu dikerjakan sambil mengawasi susu mendidih dan memanggil anaknya bangun sekolah. Aira, putrinya yang baru 7 tahun, turun dari kamar dengan rambut miring dan mata masih sembab. Anak itu langsung duduk di kursi, meraih roti, lalu menatap ibunya dengan antusias yang masih utuh. "Ma, sepatuku jadi beli Sabtu, ya?" Nisa yang sedang membalas chat supplier tepung menoleh. "Jadi, yang putih, ya? Yang ada garis biru sedikit." "Iya." Aira tersenyum lebar. Senyum itu pendek, tapi cukup membuat pagi Nisa terasa lebih ringan. Sepatu itu bukan barang mewah. Hanya sepatu sekolah baru, karena yang lama sudah mulai membuka di ujung sol dan bagian sampingnya menguning. Tapi 3 minggu terakhir, keinginan kecil itu terus ditunda. Bukan karena Nisa tak mau membelinya. Uangnya sudah ada. 850.000 ia simpan di amplop bunga-bunga dalam laci dokumen, khusus untuk sepatu, tas gambar, dan uang pangkal kegiatan Aira bulan depan. Nisa sengaja memisahkannya supaya tidak ikut hanyut ke lubang rumah yang tak pernah selesai. Rian turun dari kamar jam 5:10. Kaos oblongnya kusut, rambutnya masih acak, tapi langkahnya langsung menuju termos kopi yang sudah disiapkan Nisa. Sejak dapur MBG berjalan, laki-laki itu memang mulai sering bergerak seperti orang penting. Bahunya lebih tegak. Panggilannya dari orang-orang sekitar bukan lagi Rian anak Bu Marni, tapi Mas Rian dapur MBG. Ada kebanggaan baru di suara dan caranya duduk. Sayangnya, bersama kebanggaan itu, tumbuh juga sesuatu yang lebih jelek. Merasa semua yang bergerak di sekitarnya ada karena dirinya. "Driver sayur sudah jawab?" tanyanya sambil menuang kopi. "Sudah." Wortel datang 5:30. Tapi telur grade B habis. "Aku ganti supplier yang kemarin." Rian mengangguk, lalu menggeser ponsel Nisa dengan 2 jari. "Kamu dari bangun main HP terus." Kalimat itu diucapkan datar, hampir seperti candaan. Tapi Nisa sudah terlalu sering mendengarnya untuk keliru menangkap nadanya. Ia tidak membalas, hanya menyuapkan sepotong telur ke piring Aira, lalu kembali melihat layar. Aira menatap ayahnya. "Pak, Sabtu jadi beli sepatuku." Rian meminum kopi 1 teguk. "Lihat nanti," katanya. "Jadi, kalau mama kamu nggak banyak tahan duit, ya jadi." Nisa mengangkat kepala. "Uang sepatu Aira sudah aku pisah. Nggak kupakai." Rian tersenyum tipis. Senyum yang belakangan makin sering muncul kalau ingin membuat kalimatnya terdengar benar sendiri. "Iya, kamu paling rapi." Dari kamar depan, suara sandal diseret terdengar mendekat. "Bu Marni, Ibu Rian,
muncul dengan daster bunga dan kerudung tipis yang belum rapi diikat. Perempuan itu tinggal bersama mereka sejak 2 tahun lalu dan tak pernah sekalipun membuat rumah itu terasa seperti rumah tangga anaknya. Ia masuk ke semua ruang seperti masuk ke wilayahnya sendiri. "Aira, makannya jangan lama," katanya sambil duduk. Lalu matanya pindah ke Nisa. "Kamu nanti habis antar anak langsung ke dapur, ya? Ibu-ibu potong sayur kemarin ngeluh bawang kurang." "Sudah aku order malam tadi," jawab Nisa. Bu Marni mendecak. "Maksudku kamu ikut cek. Jangan cuma dari HP." Rian terkekeh kecil. Aira menunduk. Nisa memasukkan ponselnya ke saku apron dan memilih berdiri. Di rumah itu, banyak hinaan memang datang begitu santai sampai orang luar bisa salah kira itu cuma obrolan keluarga biasa. Dapur MBG itu berdiri di bangunan samping rumah, memanjang ke belakang, di atas tanah milik almarhum Ibu Nisa. Dulu tempat itu bekas gudang kain dan mesin jahit. Setelah ibunya meninggal, Nisa memakai sebagian ruangan untuk jualan frozen food kecil-kecilan. Baru setahun terakhir, saat program makan harian mulai jalan di kecamatan mereka, Rian yang sedang menganggur melihat peluang besar. Ia yang semangat mengurus orang, merekrut pekerja, dan mondar-mandir cari kenalan. Tapi yang dipakai untuk pendaftaran adalah NIB UMKM Nisa, rekening usaha Nisa, dan sertifikat tanah Nisa. Semua syarat resmi memang atas namanya. Rian tahu itu. Bu Marni juga tahu sedikit, tapi memilih menganggap itu sekadar teknis. Buat orang-orang sekitar, dapur itu punya Mas Rian. Buat Nisa, itu tidak penting selama usahanya jalan dan rumahnya tetap aman. Ia terlalu percaya pada kalimat, "Kita keluarga sendiri." Kepercayaan itu mulai berbau busuk sejak uang mulai lancar masuk. Harapan kecil pertama yang dihancurkan datang 2 minggu sebelumnya. Hari itu Aira pulang dari sekolah dengan sol sepatu terbuka dan bibir bergetar karena ditertawakan temannya. "Ma, boleh beli besok?" tanyanya waktu itu sambil duduk di teras. Nisa sudah mengangguk dan bahkan memasukkan sepatu pilihan ke keranjang toko online. Tapi malamnya, Rian memindahkan uang 800.000 dari rekening usaha untuk bayar uang muka seragam 3 pekerja baru. "Buat dapur dulu," katanya. Sepatu Aira masih bisa dilem. Nisa sempat menatap layar mutasi dan rasa panas naik ke tenggorokan. Tapi waktu itu ia masih menahan. "Itu uang anakmu." Rian menjawab tanpa menoleh dari televisi. "Anakku juga anakku. Nanti ku ganti." Sampai pagi itu, uang itu belum kembali utuh. Harapan kecil kedua hancur 3 hari sesudahnya. Sekolah Aira mengadakan pentas gambar dan orang tua boleh datang menonton setengah jam. Aira sudah latihan seminggu, bahkan menyimpan pita biru kecil untuk dipakai di rambut. Nisa berjanji akan datang. Tapi jam 9 pagi, Bu Marni tiba-tiba memanggilnya ke dapur belakang. Nasi tinggal 3 bakul. Tukang angkut beras belum datang. "Kamu temani Rian ke agen sekarang. Aku ada ke sekolah Aira jam 10. Bu Marni menoleh tajam. "Anak satu itu nanti juga masih bisa gambar. Ini yang makan ratusan." Rian yang berdiri dekat mobil pick-up menambahkan, "Sudah, Nit. Jangan bikin ribet." Akhirnya yang datang ke sekolah cuma tetangga depan rumah yang kebetulan menjemput anaknya. Malamnya, Aira menunjukkan gambar rumah dengan matahari miring dan 2 orang stick figure. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Hanya rumah. "Kenapa cuma 2? tanya Nisa waktu itu. "Yang satu Bu Guru," jawab Aira cepat. "Nggak apa-apa, Ma." Kalimat itulah yang paling sering membuat dada Nisa terasa seperti diremas. Anak itu terlalu cepat belajar menelan kecewa. Pagi bergerak terus. Setelah Aira diantar sekolah, Nisa masuk ke dapur MBG. Ruangan itu sudah panas sejak jam 6. Panci besar berjajar. Baskom sayur menumpuk. 2 ibu potong bawang sambil mengobrol. 3 pekerja laki-laki angkat kerat telur dan tabung gas. Di sudut kanan, meja stainless tempat Nisa biasa duduk mengurus rekap, checklist, dan supplier chat sudah dipakai Rian untuk menaruh rokok, kunci motor, dan buku absen.
Nisa berdiri sebentar melihat kursi plastiknya dipindah ke belakang kulkas. Mejaku dipakai siapa? Tanyanya. Rian yang sedang cek jumlah nasi menoleh singkat. Pakai dulu. Kamu kan bisa kerja sambil berdiri. Bu Marni yang dari tadi mengaduk kuah menyahut. Kerja apa? Tinggal pencet-pencet. Dua ibu pekerja saling lirik. Yang satu cepat-cepat menunduk. Yang satu lagi mengulum senyum tipis seolah takut ketahuan sedang ikut menikmati hinaan itu. Nisa tidak bicara lagi. Ia mengambil kursi plastik kecil yang retak sebelah, duduk di dekat rak minyak, lalu membuka ponsel. Jari-jarinya bergerak cepat. Update pengiriman wortel. Transfer vendor ayam. Reminder jatuh tempo gas. File nutrisi yang harus diunggah siang ini. Di sela semua itu, muncul notifikasi tagihan dari toko sepatu online. Keranjangnya masih ada. Sepatu putih garis biru. Ia menatap gambar itu sebentar terlalu lama sampai salah satu ibu pekerja memanggil. Bu Nisa, bawang goreng habis. Pukul 10, penghinaan berikutnya datang lagi. Lebih tajam karena disaksikan orang luar. Kepala sekolah dari salah satu sekolah penerima makan datang meninjau. Rian langsung berjalan paling depan. Menjelaskan sistem, kapasitas, dan disiplin dapur seperti semua lahir dari kepalanya. Bu Marni berdiri di belakang dengan wajah bangga. Nisa ikut maju karena ia yang memegang semua file digital dan invouch vendor. Tapi sebelum sempat bicara, Bu Marni malah berkata sambil tertawa kecil pada tamu itu. Kalau yang satu ini admin saja, Bu. Kerjanya duduk, main HP, sama tidur kalau malam begadang sendiri. Tamu itu tersenyum bingung. Rian ikut tertawa pendek. Salah satu pekerja laki-laki menimpali. Iya, Bu Nisa paling bersih tangannya. Jarang kena tepung. Ada tawa tipis. Bukan tawa besar. Tapi cukup. Nisa tetap berdiri. Map di tangan. Wajahnya tenang. Hanya jari kirinya yang menekan sudut map terlalu kuat sampai kertasnya sedikit melengkung. Ia menyerahkan file kebutuhan tanpa komentar. Tapi sejak saat itu, sesuatu di dalam dirinya mulai benar-benar mengeras. Siangnya, saat pekerja makan, perbedaan piring diletakkan tanpa malu-malu. 3 pekerja laki-laki dapat ayam utuh dan sambal terpisah. Bu Marni, Rian, dan Siska yang baru datang juga makan ayam bagian atas. Untuk Nisa dan 2 ibu potong sayur, tinggal kuah, bihun, dan 1 piring kecil sisa sayap. Nisa menatap lauk itu, lalu ke arah Aira yang baru pulang sekolah dan berdiri di pintu dapur dengan wajah kusam. Anak itu membawa sepatu sekolah di tangan karena sol kirinya kembali lepas. "Ma," katanya pelan. "Bisa dilem lagi?" Bu Marni menjawab lebih cepat. "Pakai dulu yang ada. Orang makan saja susah. Ini sepatu terus." Aira menunduk. Sepatunya digantung di 2 jari seperti benda yang tiba-tiba bikin malu. Nisa akhirnya berdiri, mengambil piring ayam Rian yang belum disentuh, meletakkannya di depan Aira, lalu berkata, "Makan." Ruangan sempat diam. Bu Marni langsung melotot. "Itu bagian Rian." Nisa menatap ibu mertuanya lurus. Anaknya lebih lapar. Rian yang baru masuk dari luar melihat piring itu sudah berpindah. Wajahnya langsung berubah. Tapi ada tamu pengantar beras di depan. Jadi ia menahan. Itulah pertama kalinya Nisa sengaja mengambil sesuatu yang selama ini dibiarkan mengalir ke arah yang sama. Malam itu, setelah semua pekerja pulang, Nisa masih duduk sendirian mengecek laporan stok. Dari layar ponselnya, ia melihat sesuatu yang selama ini tertutup oleh sibuk. Hampir semua invouch, kontrak, dan pencairan memang masuk atas namanya. Bukan sekadar admin. Bukan sekadar teknis. Dapur itu secara legal berdiri di pundaknya. Rian cuma punya kuasa operasional. Itu pun karena ia sendiri yang dulu menandatangani surat kuasa terbatas biar suaminya bisa bergerak cepat di lapangan. Surat kuasa itu akan jatuh tempo hari Jumat. Hari yang sama dengan kunjungan verifikasi lanjutan dan tanda tangan perpanjangan kontrak triwulan berikutnya. Nisa menatap tanggal di layar. Jantungnya berdetak lain sekarang. Bukan karena takut. Karena mulai melihat celah yang selama ini tertutup oleh kebiasaannya mengalah. Tapi sebelum sampai ke sana,
mereka masih sempat menjatuhkannya lebih dalam. Malam itu Nisa tidur lewat jam 1 karena harus merapikan rekap kalori dan mutasi pembayaran vendor. Barulah kepala menyentuh bantal. Ponsel Bu Marni di bawah berbunyi 2 kali. Lalu jam 2:50. Pintu kamar dibuka tanpa ketuk. "Bangun!" teriak Bu Marni. "Ayam datang cepat." Nisa tersentak. Kepalanya berat. Tenggorokan kering. Di sebelahnya, Aira yang tidur di kasur lipat kecil menggeliat lalu memeluk bantal lebih erat. "Aku tidur jam 1, Bu," kata Nisa sambil duduk. "Laporan belum selesai." Bu Marni menyambar selimut dari kaki ranjang. "Tidur, tidur, tidur. Begitu saja terus alasanmu." Nisa berdiri, ponsel masih di tangan. Belum sempat menuju kamar mandi, Rian sudah muncul di ambang pintu dengan wajah panas karena baru dibangunkan ibunya juga. "Jam segini kamu masih pegang HP?" bentaknya. "Aku mau kirim laporan." Kalimat itu tidak selesai. Celemek dapur yang masih basah entah dari mana dilempar Bu Marni ke dadanya. Kain itu menempel di kaus tidurnya. Dingin dan amis. "Gak usah laporan dulu," teriak Bu Marni. "Sana ke dapur." Rian menambahkan, lebih keras, lebih kasar, tepat di depan pintu kamar yang terbuka dan cukup terdengar sampai tangga. "Kamu cuma bisa tidur dan main HP. Mulai hari ini kalau mau berguna, jadi kuli di dapur MBG." Aira terbangun karena teriakan itu. Anak itu duduk di kasur, mata masih separuh, lalu menatap celemek yang menempel di dada ibunya. Nisa menoleh sekilas. Di sana, di wajah anaknya yang masih bengkak karena tidur, ada rasa takut yang tak pernah seharusnya muncul cuma karena subuh datang. Rian tidak berhenti. Ia bahkan menarik ponsel dari tangan Nisa dan menaruhnya di atas lemari. "Kalau tanganmu nggak bisa lepas dari HP, aku lepas sekarang. Sana angkat panci. Jangan sok jadi bos." Subuh itu, di depan 8 pekerja yang sudah datang, Nisa berdiri dengan celemek basah. Rambut belum sempat diikat rapi, mata berat karena kurang tidur, lalu dipaksa mengaduk panci sayur sebesar tubuh anaknya sendiri. Bukan membantu sebentar. Benar-benar disuruh seperti buruh paling bawah. "Sini, pegang yang kuat," bentak Rian sambil menaruh pengaduk kayu besar ke tangannya. "Kalau bisa ngetik doang, belum tentu kuat kerja." Salah satu pekerja laki-laki tertawa canggung. Yang lain pura-pura sibuk memotong ayam. 2 ibu potong bawang menunduk. Tapi tak ada yang bicara. Bu Marni berdiri dekat pintu dapur sambil bersedekap. "Nah, gitu. Baru cocok. Biar tahu kalau hidup itu bukan cuma layar." Keringat langsung turun di tengkuk Nisa. Pengaduk kayu itu berat. Panci panas memuntahkan uap ke wajahnya. Lengan kirinya bergetar setelah beberapa menit. Tapi yang lebih menyakitkan bukan panas dan beratnya, melainkan fakta bahwa semua orang yang berdiri di situ sekarang melihatnya sesuai versi yang dibangun suami dan mertuanya. Perempuan pemalas yang akhirnya dipaksa kerja. Di tengah semua itu, matanya sempat menangkap Aira berdiri di tangga belakang, memegang sepatu lepasnya di dada. Anak itu tidak turun. Hanya menatap ibunya yang berkeringat dan ditonton orang seperti itu. Nisa mengaduk sekali lagi. Lalu sekali lagi. Dan justru di momen itu, saat pengaduk kayu terasa paling berat di telapak tangan, ia tahu sesuatu di dalam dirinya sudah selesai. Bukan selesai marah. Selesai berharap. Siangnya, setelah pekerjaan paling padat lewat, Nisa masuk ke kamar mandi belakang dan mengunci pintu. Tangannya masih bau bawang, kunyit, dan sabun cuci panci. Di cermin kecil buram, wajahnya tampak lebih tua 10 tahun. Ia menyalakan ponsel yang tadi diam-diam diambil lagi dari lemari saat Rian keluar sebentar. Ada 23 chat vendor. Ada 2 pesan kepala verifikasi program. Dan ada 1 email dari sistem perpanjangan kontrak. Owner signature required before Friday. Pukul 14. Nisa membaca email itu 3 kali. Di bawahnya ada pesan dari Yola, teman kuliah yang kini bekerja di kantor notaris dan sering membantu legalitas usaha kecil. Kuasa operasional Rian habis Jumat. Kalau mau dicabut, paling aman sebelum verifikasi. Kalau lewat, kontrak otomatis lanjut.
Nisa menatap layar sampai pantulan matanya sendiri terlihat. Jari-jarinya berhenti di atas keyboard. Lalu ia mengetik singkat. Ketemu sore ini bisa? Yola membalas cepat. Bisa. Bawa semua berkas. Malam itu Nisa tidak memprotes apapun. Ia justru lebih tenang dari biasanya. Ia membuatkan Aira mie kuah, menempel lagi sol sepatu dengan lem sementara, lalu menyuapi anak itu sampai habis. "Ma, kamu capek?" tanya Aira. Nisa mengusap rambutnya. "Iya. Aku bisa bantu." Nisa menahan napas, lalu tersenyum tipis. "Kamu bantu dengan tidur yang nyenyak." Setelah Aira tidur, ia keluar rumah dengan alasan beli obat. Yang dibawanya bukan plastik obat, tapi map abu-abu berisi sertifikat tanah, NIB, NPWP UMKM, surat kuasa operasional, rekening koran, bukti transfer vendor, dan kontrak MBG. Yola menunggunya di warung kopi kecil dekat klinik 24 jam. Begitu mendengar cerita Nisa, perempuan itu tidak banyak ekspresi. Justru itu yang membuat keberpihakannya terasa kuat. "Secara hukum, dapur itu kamu," katanya sambil menunjuk berkas satu-satu. "Tanah kamu, izin usaha kamu, rekening utama kamu, surat kuasa buat Rian terbatas sampai Jumat. Kalau kamu cabut besok, dia nggak punya dasar tanda tangan perpanjangan. Kalau aku cabut, operasional bisa berhenti." Yola menatapnya lurus. "Yang selama ini bikin operasional jalan juga kamu. Mereka cuma belum pernah dipaksa melihat itu." Kalimat itu tinggal di kepala Nisa semalaman. Serangan baliknya tidak dimulai dengan teriakan. Ia justru mulai dari hal-hal paling rapi. Pagi-pagi ia menelepon vendor beras dan gas. "Mulai besok, semua pengiriman tunggu konfirmasi saya langsung. Kalau bukan dari nomor saya, jangan jalan." Ia menghubungi bank dan menonaktifkan kartu tambahan atas nama Rian. Ia mengubah PIN kris usaha. Ia mengirim email pencabutan kuasa operasional dengan bantuan Yola. Ia menyiapkan surat pemberitahuan ke pihak program bahwa penanggung jawab lapangan berganti karena ada evaluasi internal. Semua dilakukan diam-diam, tanpa bunyi. Di rumah, Bu Marni dan Rian justru makin pongah. Mereka mengira Nisa akhirnya paham tempat. Bahkan Kamis sore, Bu Marni mengumumkan akan ada syukuran kecil setelah verifikasi Jumat siang. "Kalau perpanjangan kontrak cair, kita potong kambing kecil," katanya pada tetangga. "Sekalian kasih lihat kalau dapur kita makin dipercaya." Dapur kita. Rian berdiri di samping ibunya dengan dada yang seperti semakin lebar. "Besok aku yang presentasi." Nisa hanya membalas, "Iya." Malam itu, ia membeli sepatu putih garis biru untuk Aira lewat toko yang buka sampai larut. Ia juga membelikan satu tas gambar baru dan pita rambut biru. Ketika anak itu membuka kotak sepatunya sebelum tidur, matanya langsung besar. "Ma, jadi." Aira memeluk sepatunya erat-erat. "Kalau aku pakai besok, boleh?" "Boleh." Anak itu menempelkan sepatu ke pipi, lalu berkata pelan, "Mama juga nanti jangan nangis lagi, ya." Nisa membeku sepersekian detik. Ia tidak merasa menangis di depan anaknya. Berarti semalam tubuhnya sudah bicara lebih keras dari yang ia sadari. Pagi Jumat datang dengan langit bersih dan hawa dapur yang terlalu sibuk. Verifikasi dijadwalkan pukul 10. Bu Marni sudah memakai gamis hijau lumut. Rian mengenakan kemeja biru muda dan sepatu pantofel. Di halaman, tenda syukuran sudah mulai dipasang lagi, kali ini lebih kecil. Nisa turun dengan blus krem, celana hitam lurus, dan jilbab abu muda. Tidak memakai celemek. Ponsel ada di tangan. Map hitam ada di tas. Bu Marni langsung menatap ujung kaki sampai kepala. "Loh, nggak ganti baju dapur?" Nisa menjawab singkat, "Nanti." Rian menyipit, "Jangan mulai gaya." Nisa menatapnya tenang. "Aku memang gak mulai dari gaya." Jam 10:05, mobil verifikasi datang. 2 orang petugas turun bersama satu perempuan berkacamata bernama Bu Rifa, koordinator wilayah. Mereka masuk dapur, mencatat,
melihat stok, bertanya soal menu, kebersihan, dan alur kerja. Rian menjawab semua dengan suara mantap. Bu Marni berdiri di dekat mereka seperti istri kepala desa. Nisa membiarkan. Sampai Bu Rifa akhirnya membuka map dan berkata, "Baik, untuk perpanjangan triwulan, kami butuh tanda tangan owner dan penanggung jawab legal, Bu Nisa." Rian langsung mengulurkan tangan. "Saya saja. Biasanya operasional lewat saya." Bu Rifa menggeleng sopan. "Di sistem, owner tetap Bu Nisa." Bu Marni cepat-cepat menimpali. "Iya, itu cuma nama saja. Praktiknya semua anak saya." Nisa melangkah maju. "Praktiknya juga saya." Ruangan hening 1 detik. Rian menoleh tajam. "Apa?" Nisa mengeluarkan map hitam, meletakkannya di meja stainless, lalu membuka satu-satu. Sertifikat tanah, NIB, surat pencabutan kuasa operasional, perubahan akses rekening, dan surat pemberitahuan ke vendor. "Mulai pagi ini, kuasa operasional atas nama Rian saya cabut. Seluruh pengadaan, pembayaran, dan perpanjangan kontrak kembali ke saya sebagai pemilik legal dapur dan tanah." Bu Marni langsung mendengus keras. "Kamu gila." Nisa menoleh padanya. "Yang kalian sebut main HP itu yang selama ini bikin dapur ini hidup." Bu Rifa melihat berkas demi berkas. Wajahnya berubah dari bingung menjadi sangat resmi. "Kalau kuasa dicabut, kami perlu verifikasi ulang struktur lapangan. Untuk sementara pencairan berikutnya kami tahan sampai administrasi beres." Rian melangkah mendekat. "Nisa, jangan main-main." Nisa menatapnya lurus. "Aku juga capek dianggap main-main." Salah satu petugas verifikasi menanyakan nomor vendor cadangan. Nisa menyebutkannya tanpa melihat layar. Lalu ia menggeser bukti rekening koran. "Dan ini transaksi yang dipakai bukan untuk operasional dapur. Tenda syukuran. Seragam pekerja yang tidak tercatat. Transfer ke rekening pribadi. Semua keluar dari dana yang seharusnya balik ke kebutuhan rumah dan anak saya." Bu Marni berusaha memotong. "Itu urusan keluarga." Nisa membalas tanpa nada tinggi. "Kalau uang usaha dipakai sesuka hati, itu bukan lagi urusan keluarga. Itu kebiasaan mengambil karena merasa berhak." Tepat saat itu, vendor beras menelepon Rian. Nisa bisa mendengar dari speaker ponselnya yang tak sengaja aktif. "Maaf, Mas, Bu Nisa bilang order berikutnya pending dulu. Kalau bukan konfirmasi beliau, kami nggak berani kirim." Wajah Rian berubah warna. Belum selesai. Pekerja laki-laki yang biasa menerima gaji mingguan mulai gelisah, karena kris dapur tidak bisa dipakai saat tukang daging datang menagih sisa pembayaran. Siska yang berdiri dekat pintu mencoba scan dari ponselnya. Gagal. Gagal lagi. Bu Marni menatap anaknya. Lalu Nisa. Lalu kembali ke layar ponsel seperti orang yang baru sadar semua keran memang bermuara pada tangan yang selalu ia ejek. Itulah lapis kedua jatuhnya mereka. Kuasa yang dikira milik sendiri mendadak lenyap di depan orang banyak. Tapi tamparan paling keras masih satu lagi. Di tengah kepanikan itu, Aira datang dari sekolah lebih cepat karena hari ini pulang awal. Ia masuk lewat pintu samping dengan sepatu putih baru, tas gambar biru, dan wajah yang langsung cerah saat melihat ibunya berdiri tegak di depan meja. "Ma, sepatuku dipuji Bu Guru." Suara anak itu memecah tegang. Semua orang menoleh. Dan untuk pertama kali sejak dapur itu berdiri, Aira tidak berdiri memeluk sepatu rusak atau menunggu ibunya selesai dibentak. Ia berdiri rapi, bersih, dan sangat jelas menjadi alasan semua ini dilakukan. Nisa menoleh ke anaknya, lalu kembali ke Rian. "Ini yang selalu kalian suruh tunda," katanya. "Anakku, sepatunya, waktunya, janjiku ke dia." Lalu ia menambahkan, pendek, dingin, dan jelas. "Aku bukan tidur. Aku berhenti jadi punggung yang kalian injak." Kalimat itu jatuh di tengah dapur panas, di depan pekerja, petugas, dan ibunya Rian yang kini tak lagi punya tempat aman untuk bersembunyi. Bu Marni akhirnya bicara lagi, tapi suaranya tidak lagi besar. "Terus kamu maunya apa?" Nisa menatapnya. "Mulai hari ini,
Dapur berjalan dengan aturan saya atau tidak berjalan sama sekali? Ia lalu menoleh ke Bu Rifa. Saya siap lanjut, tapi tanpa penyalahgunaan dana, tanpa intervensi orang luar rumah tangga saya, dan tanpa Rian pegang akses keuangan dulu sampai audit internal selesai. Rian langsung membentak. Audit apa? Kamu bikin aku malu. Nisa menatapnya dengan tatapan yang sudah sama sekali tidak memohon. Kalau aku cuma kuli, kenapa semua pintu berhenti terbuka waktu aku pergi? Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang berani menyahut. Justru itulah rasanya paling telak. Bu Rifa menutup mapnya. Baik. Kami tunda pencairan 3 hari. Sambil tunggu struktur baru dan dokumen tambahan dari Bu Nisa. Untuk sementara, operasional tetap bisa jalan terbatas kalau bahan ada. Tapi mulai sekarang kami hanya berhubungan dengan owner. Owner. Kata itu berdiri di udara sebentar sebelum menampar semua orang yang selama ini terlalu yakin Nisa cuma admin duduk dan main HP. Setelah petugas pergi, pekerja-pekerja mulai mundur pelan. 2 ibu potong bawang saling pandang. Lalu salah satu mendekat ke Nisa dan berkata pelan. Bu, gaji kami aman, ya? Nisa mengangguk. Aman. Yang rajin kerja nggak saya ganggu. Kalimat itu sengaja ia ucapkan di depan Rian. Biar laki-laki itu mengerti. Yang dipotong bukan napas dapur. Hanya tangan yang salah. Siang itu syukuran batal. Kambing kecil yang katanya mau dipotong tetap hidup di kandang belakang. Tenda setengah berdiri dibongkar lagi. Tetangga yang sudah siap datang mulai dapat kabar simpang siur. Ada yang bilang administrasi belum lengkap. Ada yang bilang Rian bertengkar dengan istri. Ada yang bilang ternyata dapur itu dari dulu memang punya Nisa. Apapun versinya, satu hal pasti, Bu Marni dan Rian tidak lagi bisa duduk di kursi tinggi sambil memerintah orang seenaknya. Konfrontasi terakhir terjadi sore harinya di ruang tamu. Bu Marni duduk di sofa dengan wajah pucat dan bibir rapat. Rian berdiri mondar-mandir seperti orang yang kehilangan pintu keluar. Aira ada di kamar, menggambar pesawat dengan pensil warna sambil sesekali bernyanyi kecil. Maya sudah datang dan duduk di meja makan. Diam tapi cukup dekat. Yola juga muncul membawa map baru berisi pencabutan kuasa dan perubahan akses rekening yang sudah sah. Rian akhirnya berhenti mondar-mandir. Kamu sengaja nunggu aku jatuh. Nisa yang sedang menyusun berkas menjawab tanpa emosi. Aku sudah jatuh duluan. Kamu cuma baru ngerasain lantainya. Bu Marni langsung menimpali. Masalah rumah tangga nggak usah dibawa keluar. Kamu istri harusnya jaga muka suami. Nisa menatap perempuan itu. Waktu ibu lempar celemek ke dada saya dan biarin anak ibu bentak saya di depan pekerja. Ibu sedang jaga muka siapa? Bu Marni membuka mulut. Tapi tak ada kalimat yang cukup baik untuk menutup aib yang sudah telanjur kebuka. Rian mencoba nada lain. Nada yang lebih rendah. Lebih seperti orang yang baru sadar marah tidak lagi mempan. Nis, aku emosi waktu itu. Dan aku capek. Dan aku salah. Nisa mengangguk kecil. Iya. Rian menatapnya. Mungkin menunggu pintu maaf terbuka dari celah paling kecil. Tapi wajah Nisa tidak memberi apa-apa. Aku bisa perbaiki. Tidak semua yang pecah harus direkatkan lagi. Aku suamimu. Nisa menatap lurus. Suami tidak melempar wajan ke wajah istri lalu menyuruhnya jadi kuli. Kalimat itu membuat tangan Rian yang tadi mengepal perlahan turun. Yola menyodorkan satu map tipis. Ini surat pembagian akses rumah dan usaha mulai hari ini. Rian mengernyit. Apa ini? Nisa menjawab, kartu tambahanmu ditutup permanen. Mobil operasional yang selama ini kamu pakai balik ke garasi samping. Dapur jalan di bawah koordinasiku langsung. Dan untuk rumah ini, ia berhenti sebentar, menoleh ke sertifikat yang ada di meja, lalu kembali menatap Bu Marni dan Rian. Yang tidak bisa hormat. Keluar. Sunyi turun seperti batu. Bu Marni yang pertama bereaksi. Kamu ngusir saya. Nisa tidak mengangkat suara. Saya menarik batas yang dari dulu ibu injak. Ini rumah anak saya. Nisa mendorong sertifikat itu pelan ke tengah meja.
Bacanya keras-keras kalau masih ragu. Bu Marni tidak menyentuhnya. Mungkin karena tahu, menyentuh kertas itu hanya akan mengulang malu yang sama. Rian duduk mendadak. Seperti lututnya tidak lagi kuat menahan. Kamu mau aku kemana? Pertanyaan itu sebenarnya sederhana. Tapi justru itu yang membuatnya terasa seperti penyesalan yang sangat terlambat. Karena selama ini, kemanapun Nisa didorong, tak pernah ada seorang pun di rumah itu yang sungguh bertanya hal yang sama padanya. Nisa menjawab pendek. Ke tempat yang gak bikin anakku takut subuh. Akhirnya itu yang terjadi. Bu Marni pindah ke rumah Siska selama beberapa waktu. Lalu ikut kakak ipar yang tinggal beda kelurahan. Rian tidur di rumah temannya selama seminggu. Kemudian ngontrak kamar kecil dekat pasar. Tidak ada adegan histeris. Tidak ada piring dibanting. Justru dia mereka yang paling memalukan. Karena artinya tak ada lagi alasan tersisa. Penyesalan datang belakangan. Seperti biasa. Dan seperti biasa juga, datang setelah kuasa hilang. 2 minggu kemudian, Rian berdiri di depan pagar rumah saat maghrib. Wajahnya lebih kusut. Kaosnya tidak lagi disetrika rapi seperti dulu kalau mau pamer ke pekerja. Di tangannya ada kantong plastik berisi roti dan susu kotak untuk Aira. Aku cuma mau ketemu dia, katanya pelan. Nisa berdiri di balik pagar. Besok Minggu jam 10. Sekarang dia lagi makan. Aku kangen. Nisa menatap kantong plastik itu. Roti dan susu. Terlambat. Sangat kecil dibanding semua yang pernah ia rampas dari anak mereka. Dia juga pernah kangen, kata Nisa. Waktu sepatunya belum dibeli. Waktu pentas gambarnya nggak ada yang datang. Waktu topi renangnya disimpan. Kamu lewat semua itu. Rian menunduk. Aku beneran salah. Iya. Boleh nggak aku perbaiki pelan-pelan? Nisa menggeleng sekali. Perbaiki dirimu dulu. Jangan hidup dari harapan bahwa aku akan sabar terus. Ia tidak membanting pagar. Tidak juga memaki. Hanya menutup pembicaraan dengan tangan yang tetap dikunci. Lalu melangkah masuk. Itulah bentuk balasan yang paling sakit buat orang seperti Rian. Tidak lagi punya kuasa untuk membuatnya berputar. Beberapa bulan kemudian, dapur MBG itu berubah bentuk. Tidak lagi riuh oleh suara yang saling tindih dan perintah yang dilempar dari kursi. Meja admin dipindah dekat jendela. Kursi retak dibuang. Jadwal kerja ditempel jelas. Rekap vendor, gaji, dan stok disusun rapi. 2 ibu potong bawang yang dulu sering diam sekarang malah paling setia datang tepat waktu. Mereka pernah lihat seperti apa rumah ini saat dikuasai orang yang salah. Sekarang mereka tahu bedanya. Nisa tetap memegang ponsel hampir sepanjang pagi. Tapi tak ada lagi yang berani menyebut itu main-main. Dari layar itulah dapur bergerak. Dan bedanya sekarang, semua orang melihat. Aira akhirnya punya sepatu putih garis biru, tas gambar baru, dan satu kebiasaan baru. Duduk di sudut dapur sepulang sekolah sambil menggambar ibu-ibu mengaduk panci dan menulis nama mereka satu persatu. Kalau ibunya terlalu sibuk, anak itu akan mengangkat buku gambarnya dan bertanya, "Ma, aku cantik kalau pakai topi kelinci di pantai." Lalu tertawa sendiri sebelum sempat dijawab. Suatu pagi yang cerah, saat pengiriman nasi sudah berangkat dan dapur mulai lengang, Aira berdiri di depan ibunya dengan seragam rapi dan sepatu bersih yang baru dipoles. "Ma," katanya, "nanti liburan lagi kita bangun subuh, ya?" Nisa yang sedang menaruh laporan ke map menoleh. "Iya." "Buat pesawat lagi, bukan buat dimarahin." Tangan Nisa berhenti sebentar di atas kertas. Lalu ia tersenyum, tipis tapi utuh. "Iya, buat pesawat." Anak itu mengangguk puas, lalu berlari keluar sambil membawa kotak pensil. Di lantai dekat pintu, bunyi sol sepatunya terdengar mantap. Tidak lagi serak, tidak lagi malu-malu. Setelah Aira berangkat, Nisa berdiri sebentar di tengah dapur yang kini bersih. Wajan-wajan besar menggantung rapi. Celemek-celemek dicuci dan dilipat lurus. Di meja admin, ponselnya tergeletak dengan layar menyala, menampilkan daftar transfer gaji yang baru saja selesai. Di atas layar itu, pantulan wajahnya sendiri terlihat lebih tenang daripada setahun terakhir.
Ia mengambil ponsel itu, mematikan layarnya, lalu menatap halaman belakang tempat sinar matahari jatuh ke lantai semen. Karena sejak pagi ketika celemek basah dilemparkan ke dadanya dan suara-suara itu memanggilnya kuli, Nisa akhirnya mengerti satu hal yang tak akan lagi ia lupakan. Perempuan yang mereka hina karena cuma tidur dan main HP itu ternyata satu-satunya orang yang bisa membuat dapur mereka hidup, dan satu-satunya yang cukup tenang untuk membiarkan mereka mati oleh tangan sendiri.